Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi akan membahas masalah air kristal dan reaksi kimia yang habis bereaksi. Ya, jadi ternyata kristal-kristal itu mengandung air. Ya, bentuknya seperti apa? Ya, kita lihat di sini. Ya, kita lihat seperti biasanya adalah definisi dulu tentang air kristal. Jadi kristal merupakan zat padat yang memiliki bentuk teratur. Ya. Kristal umumnya terbentuk dari suatu zat cair atau larutan yang mengalami proses pemadaman atau penguapan secara perlahan-lahan. Dalam proses penguapan, kemungkinan adanya molekul air yang terjebak di dalam kristal disebut dengan air kristal. Senyawa yang mengandung air kristal dinamakan senyawa berhidrat. Nah, ini adalah suatu gambaran, ya. Ini adalah sebetulnya adalah gambaran daripada air. Jadi bentuknya kalau dilihat secara mikro, ya, dengan mikroskop, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini suatu gambaran. Ini adalah suatu larutan, ya, larutan di mana di sini adalah, ya, zat larut dan kemudian ada pelarut. Larutnya adalah tembaga Cu, kemudian dilarutkan dengan air akan membentuk larutan. Nah, ini mempunyai air kristal, ya. Ini air kristal. Jadi kalau misalnya dipanaskan, sebetulnya tembaga itu akan berwarna putih, ya, akan berwarna putih. Kita lihat beberapa, ya, air kristal di sini, ya. Ada namanya senyawa ini, ya, asam oksalat dihidrat. Ini dihidrat, jadi dia tidak mengandung air di sininya, dihidratnya. Jadi bukan, dihidrat itu dua, dia mengandung dua, ya. Kemudian ini adalah tembaga 2 sulfat, penta ada 5. Di sini kobalt sulfat 2, hepta, berarti di sini adalah 7. Kemudian besi 2, amonium sulfat, heksa, berarti di sini adalah 6. Jadi ini kristal-kristal ini mengandung unsur air dengan jumlah air yang berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana kita melakukan perhitungan dengan air kristal? Kita ambil satu contoh di sini. Jika 5,8 gram Na2SO4X H2O berarti 5,8 gram ini itu meliputi dari air itu sendiri. Dipanaskan akan terbentuk Na2SO4 sebanyak 3,55 gram. Jadi kalau Na2SO4X H2O ini dipanaskan, maka airnya akan menguap dan tersisa Na2SO4 sebanyak 3,55 gram. Pertanyaannya tentu saja tuliskan rumus senyawa kristal tersebut. Jadi rumusnya, ya, seperti apa? Ya, seperti kita tahu bahwa massa molekul relatif, kita langsung saja. Natrium sulfat ini 142 dan air adalah 18. Kita jawab, ya. Kita pertama-tama kita cari mol dulu. Ya, jadi kenapa kita akan mencari mol? Karena mol yang dapat kita perbandingan. Jadi kilogram tidak bisa kita bandingkan. Natrium sulfat ini kan 3,5 dibagi MR-nya 142, maka kita akan mendapatkan 0,025 mol. Kemudian massa air, ya kita tadi ketika ada air 5,8 gram, kemudian dikurangi ketika tidak ada air 3,5 gram, berarti air yang tersisa itu, airnya itu sendiri adalah 2,25 gram. Jadi dengan demikian, mol daripada air adalah 2,25 gram, ya, dibagi 18, 0,125 mol, ya, 0,125 mol. Lalu kita bandingkan, ya, kita perbandingan mol dari natrium sulfat SO4 per mol dari H2O adalah 1 per X. Nah, kita ketahui bahwa untuk mol Na2SO4 adalah 0,0, ya, 0,025 mol dan air adalah 0,125 mol. Maka demikian 1 per 5. Jadi 1 per X sama dengan 1 per 5. Maka harga X-nya itu sama dengan 5. Dengan demikian
Jadi rumus senyawa kristal tersebut adalah Na2SO45H2O, ya. Jadi kita ketahuan sekarang berapa banyaknya daripada air kristal tersebut. Oke, kita lihat lagi yang lainnya, ya. Jika sebanyak hidrat yaitu CaSO4NH2O, kita cari N-nya, memiliki MR 172. Jadi massa molekul relatifnya 172. Dari CaSO4NH2O, itu MR-nya adalah 172. Berapa jumlah molekul yang terikat, ya? Dan bagaimana rumusnya? Jadi kita cari N lagi, ya. Kita cari N lagi. Nah, kita ketahui MR daripada CaSO4NH2O adalah 172. MR daripada CaSO4, kalsium sulfatnya yang anhidrat, yang tidak mengandung air, adalah 136. MR daripada air adalah 18. Jadi bagaimana kita mencari molekul airnya? Ya, kita tinggal MR aja. MR senyawa hidrat 172 dikurangi MR dari senyawa anhidrat, berarti 136 dibagi MR daripada H2O-nya. Jadi 172 dikurangi 136 itu 36. Dibagi 18, ya. 36 bagi 18 sama dengan 2. Jadi N-nya adalah 2. Ya, rumus molekul senyawa itu adalah CaSO4 2H2O. Itu kalau kita mengacu daripada MR-nya. Kita lihat lagi yang lainnya. Ya. Sebanyak 4,5 gram Al2SO4 3 kali NH2O dipanaskan sehingga massanya berkurang sebesar 1,08 gram. Berapakah jumlah mol air yang terikat pada senyawa hidrat tersebut? Di mana kita ketahui massa molekul relatif Al2SO4, ya, aluminium sulfat, adalah 342 dan air adalah 18. Kita coba di sini massa airnya adalah, ya, sehingga massanya berkurang. Berarti massa airnya adalah 1,08. Ya, 1,08 dan CaSO4-nya ya 4,5 gram dikurangi 1,08 berarti 3,42 gram. Ya. Lalu kita akan melakukan suatu perbandingan, ya, perbandingan mol. Kembali lagi ke perbandingan mol. Untuk Al2SO4, ya, itu 3,42 dibagi 342, ya, itu 0,01. Kemudian untuk airnya adalah 1,08 dibagi 18 adalah 0,06. Maka perbandingannya adalah 1:6. Jadi jumlah molekul air yang terikat adalah 6. Dan rumus molekulnya ada Al2SO4 3 kali 6H2O. Yaitu mirip sekali dengan soal yang pertama, ya. Kemudian kita akan beralih kepada perhitungan reaksi dan hasil reaksi. Di mana di sini adalah reaksinya adalah reaksi habis. Jadi nanti kita akan coba membahas ada reaksi habis, ada yang masih sisa. Ya, oke. Untuk kali ini kita membicarakan reaksinya adalah reaksi habis. Perbandingan jumlah mol-mol yang bereaksi dan yang dihasilkan dari reaksi ditunjukkan oleh koefisien persamaan reaksi tersebut. Jadi, nih, koefisien berperan penting dalam persamaan reaksi tersebut. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Jadi langkah-langkah yang harus diperhatikan di sini adalah menentukan persamaan reaksi. Ya, tulis dulu nih persamaan reaksinya. Kemudian setelah itu disetarakan koefisien reaksinya. Ya, setelah disetarakan membuat daftar kesetaraan zat dalam mol. Ya, jadi dibentuknya dalam mol kesetaraannya aja. Jadi ya, mengkonversikan satuan berat ke satuan mol atau sebaliknya, ya. Jadi dengan demikian Bapak ulangi lagi, yang dapat kita perbandingkan itu adalah mol, volume, dan koefisien. Jadi kalau bentuknya gram, ya dirubah dulu dalam bentuk mol. Kalau ditanyakan lagi nanti berapa gram hasilnya atau ya, maka ya dirubah lagi dari mol ke gram. Kita kan sudah belajar masalah konsep mol, ya. Nah, kita coba contoh daripada soal. Hitunglah massa oksigen, di mana massa molekul relatifnya 32.
Yang dihasilkan bila mana 100 gram etanol dibakar sempurna dengan persamaan berikut. Jadi ya etanol itu kita lambangkan dengan ini. Ya, etanol itu kita lambangkan dengan C2H5OH. Direaksikan dibakar dengan O2 menjadi CO2H2O, di mana kita ketahui bahwa massa atom reaktif C sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Jadi langkah pertama kita harus setarakan dulu. C di sini adalah 2, C di sini 1. Berarti ini jumlah C-nya belum setara. Kita kalikan koefisien angka 2 di sini. Ya. Kemudian H kita lihat di sini, H-nya di sini 5, ya. H di sininya 5, di sininya hanya 2, ya. Supaya genap, ya, mohon maaf, H di sini 5 ditambah 1, 6. Jadi di sini hanya 2. Kalau hanya 2 berarti kita kalikan dengan 3. Jadi 3H2O. Ya, Bapak ulangi lagi. C-nya 2, C-nya 1, maka diberi koefisien 2. H-nya di sini 5 ditambah 1 jadi 6, maka di sini H2 kalikan berapa supaya 6? Jadi kalikan 3. Ya, dikalikan dengan 3. Ya. Kemudian jumlah O-nya, nah jumlah O-nya kan 4, ya, di sini 4, di sini 3. Berarti jumlahnya adalah 7, ya, jumlahnya 7. O di sini sudah ada 1, berarti kan kurang 6. Kurang 6, maka di sini kasih angka koefisien 3. Jadi O-nya adalah 3, ya. Nah, kita ketahui bahwa massa molekul relatif, ya, massa molekul relatif C2H5OH, ya, itu kan C-nya 2, 2 kali 12, H-nya 6, 6 kali 1, O-nya 1, 1 kali 16, jumlahnya 46. Ya, maka mol dari C2H5OH, ya, C2H5OH itu 100 gram, ya, 100 gram dibagi 46, berarti jumlahnya 2,174 mol. Ya, 2,174 mol C2H5OH-nya. Ya, ini belum selesai urusannya, ya, urusannya. Nah, perbandingan dari mol, ya, perbandingan mol itu sama dengan perbandingan daripada koefisien. Di sini koefisiennya 1, ya, 3, 2, 3. Maka 1, 3, 2, 3. Perbandingan mol, perbandingan koefisien. Maka untuk mencari mol oksigen, ya itu kan dibandingkan dengan yang diketahui. Apa yang diketahui? Yang kita ketahui adalah mol daripada C2H5OH. Maka 3 banding 1 dan kemudian kita kalikan dengan mol daripada etanol sebesar 2,174 mol. Maka kita akan memperoleh adalah 6,522 mol. Selanjutnya dikonversikan karena pertanyaannya adalah berapa gram, yaitu ya banyaknya mol kita kalikan dengan MR. MR daripada O2 adalah 32. Jadi 6,522 dikalikan 32. Bahkan menghasilkan 208,704 gram. Oke, kita coba lagi untuk soal yang lainnya. Ya, masih reaksi habis. Jika 100 ml HCl 0,3 molar direaksikan dengan BaOH 2 kali 0,1 molar, tentukan volume larutan BaOH 2 kali yang diperlukan. Jadi yang ditanyakan sekarang adalah volumenya, ya. Nah, kita coba, ya. Kita coba mencari mol, ya, mol HCl, ya. Karena berhubung di sini satuannya mililiter, maka kita akan mendapatkan milimol HCl. Ya, 100 milimol, ya, 100 mililiter kita kalikan dengan 0,3 molar, maka kita akan mendapatkan HCl sebanyak 30 milimol. Ya. Kita kembali lagi, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Jadi kita setarakan dulu, HCl ditambah BaOH 2 kali menjadi BaCl 2 ditambah H2O. Di sini, ya, di sini Cl-nya perlunya di sini 2, di sini 1. Maka kita kalikan koefisien adalah 2. Jadi BaCl 2.
Karena begitu, hanya di sini 2, O hanya 2, menjadi 2H2O. Maka perbandingan mol dan sama dengan perbandingan koefisien adalah 2 banding 1 banding 1 banding 2. Jadi berapa milimol dari BaOH yang bereaksi? Ini akan kita cari, ya. 1 dibandingkan dengan yang diketahui. Diketahuinya ini nih, ya. Saya 2. 1 per 2 kali 30 milimol. Maka kita akan mendapatkan 15 milimol. Ya, 15 milimol. Ya. Bagaimana volumenya? Ya, volumenya, ya. Nah, volumenya itu, ya, di sini kan kita akan mendapatkan, ya, 15 milimol, ya, 15 milimol kita bagi dengan 0,1 molimol per mililiter, ya. Di sini 0,1 milimol per mililiter untuk konsentrasi BaOH, ya. Jadi milimol dibagi mol, maka kita molar, maka kita akan mendapatkan volume sebesar 150 mililiter. Jadi volume larutan BaOH2 kali yang diperlukan adalah 150 milimol. Bapak harapkan tentu saja kalian dapat memahami, ya, untuk stokiometri. Itu meliputi tadi adalah masalah air kristal, kemudian reaksi yang habis. Sekian dulu dari Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.